어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 입을 썩 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang biografi dan karya tokoh tasawuf. Abu Yazid Al-Bustami, nama lengkapnya adalah Abu Yazid bin Isa bin Surusan. Al-Bustami, dia dilahirkan sekitar tahun 200 Hijriah atau 814 Masehi di Bustam, salah satu di daerah Kumais bagian timur di Laut Persia. Dia salah seorang tokoh sufi yang terkenal dalam abad ketiga Hijriah. Di Bustam ini pula ia meninggal pada tahun 261 Hijriah atau 875 Masehi, dan makamnya masih ada hingga saat ini. Makamnya yang terletak di tengah-tengah kota menarik banyak pengunjung dari berbagai tempat. Ia dikuburkan berdampingan dengan kuburan Hujwiri, Nasir, Kusrau, dan Yakut. Beberapa catatan mengenai hidupnya hanya berupa anekdot-anekdot sufi belaka. Beberapa pendiriannya, misalnya mengenai pengertian sakar, mabuk dalam mencintai Allah, berbeda dengan paham Junaid al-Baghdadi. Kata-kata yang diucapkan mempunyai arti dan makna begitu dalam, sehingga jika ditangkap secara lahir, seakan membawa kepada syirik, karena mempersatukan antara Allah dan manusia. Dalam sejarah perkembangan tasawuf, Abu Yazid dipandang sebagai pembawa paham fana dan baka serta sekaligus pencetus paham itihad. Ketiganya merupakan tiga aspek dari satu pengalaman yang terjadi setelah terapainya makrifah. Ada pula perbedaan dari tasawuf falsafi, tasawuf akhlaki, dan tasawuf amali. 1. Tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang menekankan pada masalah-masalah pemikiran mendalam atau metafisik dalam upaya mengungkapkan pengalaman rohaninya. 2. Tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang sangat menekankan nilai-nilai etis atau moral, atau tasawuf yang berkonsentrasi pada perbaikan akhlak. 3. Tasawuf amali, yaitu tasawuf yang lebih mengutamakan kebiasaan beribadah. Tujuannya agar diperoleh penghayatan spiritual atau setiap melakukan ibadah. Tokoh tasawuf hubungan dengan Tuhan, akhlak, etika, dan estetika. Hubungan dengan Tuhan atau makrifah. Abu Yazid Al-Bustami menekankan konsep fana fillah, yang berarti lenyap dalam Tuhan. Ini mengacu pada ide bahwa seseorang dapat mencapai pemahaman yang mendalam tentang Tuhan dengan mengatasi ego dan dirinya sendiri. Ada pula akhlak atau etika. Dalam konteks akhlak atau etika, Al-Bustami mendorong praktik-praktik seperti zuhud atau kesederhanaan dan tawakal atau kepercayaan penuh kepada Tuhan. Etika tasawuf menekankan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kesabaran, dan belas kasihan sebagai bagian integral dan perjalanan spiritual. Dan yang terakhir adalah estetika. Dalam tasawuf seringkali terkait dengan pengalaman mistis dan keindahan spiritual. Abu Yazid Al-Bustami dan tokoh tasawuf lainnya sering menggambarkan perjalanan rohaniah mereka sebagai pengalaman keindahan yang tidak terlukiskan secara verbal. Puisi-puisi mistis seringkali menjadi ekspresi estetika dari pengalaman spiritual mereka. Dari pemaparan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Abu Yazid mempunyai peluang yang besar untuk menjadi sufi, karena memang ia dibesarkan dari keluarga yang taat beragama, di mana ibunya adalah zahidah dan ayahnya adalah pemuka masyarakat dan dua orang saudaranya termasuk sufi. Walaupun tidak seterkenal dirinya, mulanya ia belajar agama di masjid tempat kelahirannya. Kemudian ia melanjutkan perjalanan di berbagai daerah dan akhir kehidupannya berubah menjadi seorang sufi dengan ajaran tasawufnya al-fana, al-baka, dan al-itihad. Terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan presentasi tersebut. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.